Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Pada video ke-12 ini, kita akan menambah fasilitas proses pinjam. Jadi, setelah kita pada video yang sebelumnya yaitu mengambil kode buku dan menampilkan data, kemudian untuk kode anggota dan menampilkan member ya atau nama anggota, kita akan klik pada proses pinjam dan melakukan peminjaman atau menyimpan tabel ke dalam menyimpan data ke dalam tabel seperti itu. Nah, di sini kita akan menambahkan yaitu satu tabel baru, di mana tabel ini adalah tabel peminjaman di situ. Untuk tabel peminjaman ada beberapa ada 4 field, di mana 4 field ini adalah untuk menyimpan dari sini kita lihat yaitu menyimpan kode buku, menyimpan kode anggota, dan kemudian untuk menyimpan tanggal atau tanggal peminjaman, dan berikutnya kita juga akan untuk renew atau istilahnya adalah perpanjangan seperti itu. Nah, untuk tabelnya sendiri di sini kita akan membuat yaitu peminjaman. Ini kolomnya 4 saja ya. Jadi yang kita simpan ini hanya ID-nya saja. Ya, seperti itu. Untuk anggota akan disimpan ID-nya, ID anggota, dan buku ya buku anggota seperti itu. Kemudian di sini akan kita simpan adalah ID buku, ID member, tanggal pinjam, dan perpanjangan seperti itu. Atau kita bisa persingkat lagi, namanya adalah pinjam ulang. Ini aja biar lebih praktis ya, pinjam ulang. Jadi ini digunakan untuk meminjam lagi. Kemudian untuk ID buku kita berikan varchar, kodenya adalah sama seperti yang sebelumnya ya. Ini 10. Untuk tanggal pinjam kita akan menggunakan timestamp. Nah, ini ya. Untuk pinjam ulang kita gunakan integer, defaultnya adalah 11 ya, seperti ini. Kemudian untuk tanggal pinjam ini defaultnya adalah current timestamp ya. Jadi ini default ya, kita nggak perlu menambahkan, tapi otomatis akan ditambahkan sendiri di sini. Sedangkan untuk pinjam ulang kita berikan as define adalah nilainya 0. Jadi kita nggak perlu memberikan, otomatis dia akan bernilai 0. Nah, untuk primary-nya adalah kita berikan book ID, kita berikan primary ya. Ini aja. Kita nggak perlu bikin untuk kode atau kode invoice ya, atau kode itu nggak usah dulu ya. Kita gunakan aja yang sederhana aja ya, walaupun sebaiknya memang sih ada satu kode transaksi, karena kan ini adalah penyewaan, itu ada transaksi sehingga tidak hilang. Cuman ini nggak masalah karena kita bisa menampilkan datanya di list. Oke, ini kita langsung save aja. Ya, ini ada satu tabel baru yaitu tabel kita lihat di sini ya. Nah, browse-nya di sini. Nah, perpustakaan ada anggota, buku, dan peminjaman.
di dalam peminjaman ini ada ID buku dan ID anggota, seperti itu. Oke, nah setelah kita buat tabelnya, ya, kita buat tabel, kemudian kita akan menambahkan satu fasilitas di sini ya, ada proses pinjam. Nah, di sini kita akan memberikan proses pinjam. Nah, jadi ini adalah proses pinjam di sini. Ya, kita pakai ini aja, proses pinjam, kemudian kita save, kita enter, file save. Sekarang kita lihat pada kode program di main fxml. Di sini kita cari, nah ini ada proses pinjam. Ya, di sini ada warnanya merah karena belum dibuatkan sebuah method pada main. Yang di sini ini belum ada. Terakhir kita kode programnya adalah pengambil data anggota ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masukkan create method. Ya. Nah, ini sekarang sudah dibuatkan methodnya. Oke, nah sekarang kita akan proses simpan. Nah, ini proses simpan sebenarnya hampir sama seperti kode program yang sudah pernah kita buat sebelumnya, ya. Di sini kan mengambil data. Nah, sekarang kita akan menyimpan data. Proses simpan data ini nanti kita pakainya kan insert ya, seperti itu. Nah, untuk menyimpan ya, kalau kita lihat dari sini, kita akan menyimpan satu kode buku, datanya dari ini ya, dari dari masukan kode buku, dan kemudian juga ada lagi dari masukan kode anggota. Dua ini akan kita simpan ke dalam proses peminjaman ini. Ada ID buku, ID member. Nah, seperti tadi tanggal pinjam dan pinjam ulang ini akan dibuat otomatis, ya kan? Karena ini sudah default ya. Kita buat default sehingga kita hanya menyimpan dua isian saja. Berbeda dengan yang anggota ya. Kalau anggota atau buku misalnya, kita harus menyimpan semuanya, baik ID, nama, alamat, telepon, email, kita harus menyimpan semuanya seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan memberikan kode programnya. Kita buat dulu variabel ya. Kalau kita lihat di kode-kode yang sebelumnya, boleh ya kita lihat ini ada tambah buku. Nah, pada tambah buku ini sini ada, nah ini simpan buku. Nah, simpan buku yang kita bisa gunakan kode yang sudah pernah ada sebelumnya seperti itu. Oke, ya, boleh ya kalau kita istilahnya tiru, kita copy dan nanti kita pastekan lagi juga boleh seperti itu. Tapi bagi yang mau mengikuti nanti juga bisa. Ini saya tulis string ya, ID buku sama dengan diambil dari sini kan, masukkan kode buku, kode buku, get text.
Oke. Nah, di sini kita akan ada proses ya, di mana prosesnya ini sebelum kita menyimpan, tik seperti ini kalau kita mau simpan itu ada alert terlebih dahulu, ada message box tampilannya adalah apakah Anda yakin ingin menyimpan, seperti itu. Jadi pemberitahuan sebelum proses pinjam. Kalau sebelumnya kita melakukan alert ya, jika telah proses simpan dilakukan baru kita alert apakah itu data berhasil tersimpan atau data tidak berhasil tersimpan. Nah, sekarang kalau di sini nanti kita akan kebalikan, yaitu kita akan menanyakan terlebih dahulu apakah mau disimpan atau tidak, nah, seperti itu. Ya, ini sebetulnya hampir sama alertnya ya, boleh copy paste saja, tidak apa-apa, copy paste. Nah, seperti gini, copy, di sini saya pindahkan ke main, alert. Nah, pada alert ini tipenya information ya, tapi ini bukan information, tapi kita akan menggunakan confirmation ya, jadi konfirmasi, menanyakan ya. Nah, kemudian untuk headernya kita akan mengganti dengan konfirmasi peminjaman buku ya. Kemudian di sini kita akan menanyakan ya, apakah Anda yakin peminjaman buku ya. Ini kita berikan nama buku titik sini ke teks ya. Nah, kita sesuaikan ya, karena kita dari sini nih mengambilnya yang di atas ini. Nah, ini ada nama buku ya, kemudian nama anggota. Jadi kita ambil dua nilai saja seperti itu. Nama buku, apakah Anda yakin peminjaman buku ya, dengan judul misalkan begini, oleh saya berikan tanda ini adalah turun satu baris ya, satu line, tandanya seperti itu. Kemudian saya berikan plus, yaitu adalah nama member atau nama anggota ya, get text. Oke. Jadi ini ada pertanyaan, apakah Anda yakin peminjaman buku dengan judul nama judul bukunya oleh ini ya, apakah Anda yakin? Ya. Nah, di sini jika ada pertanyaan atau konfirmasi, ya, ini kita tidak show and wait, tapi kita di sini akan memberikan optional ya. Jadi di sini nanti ada optional terlebih dahulu. Modelnya adalah button type. Button type ya, button type-nya ini nanti akan ada respon ya, atau hasil ya, ada respon buttonnya itu apa. Nah, ini variabel ya, ini variabel, ini tipe data, dan ini adalah nilainya. Nah, nilainya ini adalah kita akan berikan hasilnya adalah show and wait ya. Nah, sekarang kita akan melihat nilai responnya ini apa. Kalau nanti usernya akan mengklik tombol ya, ini get adalah button type-nya
button type-nya adalah oke, ya. Kalau button type-nya oke, artinya ya setuju dia kan akan menyimpan. Maka ini kita baru proses simpan di sini. Nah, untuk proses simpan yang kita sedikit nggak ada bedanya dengan yang ada di sini. Ini boleh copy paste ya. Ini hampir sama, jadi mungkin biar nggak ada problem pada penulisan ya. Kita copy aja juga boleh. Nah, ini biar lebih cepat seperti itu. Nah, string query ya, ini insert into. Nah, ini bukan buku tapi kita simpannya ke dalam peminjaman ya. Ke tabel peminjaman ya. Peminjaman dengan nilainya tadi adalah ID buku ya, kan sesuai dengan fieldnya yang di sini, ID buku, ID member ya. Di sini ada ID buku dan ID anggota ya, ID anggota. Sorry, di sini saya pakainya member ya. Kita sebaiknya kita ganti aja karena nanti khawatir ya change. Saya ganti dengan ID anggota ya, karena kita gunakan satu nama ya, buku anggota. Oke ya, ini aja, jadi namanya kita pakai anggota. Nah, kemudian di sini karena penulis penerbit tahun ini tidak kita gunakan, kita hapus ya, disisakan satu. Kemudian terakhir itu kan nggak pakai koma, jadi koma itu dihilangkan karena kalau berlanjut itu pakai koma. Nah, sudah, kalau ini sudah, kemudian kita proses ini berarti ada proses simpan di sini. Nah, selain kita menyimpan di sini ya, ini prosesnya ini yang menarik di sini. Kita juga akan melakukan update pada tabel buku, di mana prosesnya ini menjadi tidak tersedia lagi, sehingga buku kan sudah dipinjam. Nah, kalau buku dipinjam maka statusnya atau available atau ketersediaannya menjadi 0. Ini kita harus merubah menjadi 0 karena kan bukunya keluar, udah dipinjam, sehingga tidak tersedia. Nah, karena sedang dipinjam, seperti itu. Kita harus merubah baru lagi ya. Kita bisa menggunakan dengan string ya. Ini kita query lagi. Nah, ini yang di atas ini double query kan nggak boleh ya. Ini kalau gitu ini kita bikin query 1 atau ini query 1 ya, biar kita mudah aja. Ini query 2 seperti ini. Kemudian di sini ada update buku, set tersedia ya. Jadi ya, ini tersedia, ini ada berdasarkan kode buku ya pastinya. Set tersedia. Di sini saya pakai kode ya. Kode buku, di sini ID ya. Jadi ini ID dan sini kode buku. Oke. Baiklah. Update buku set tersedia. Ya. Di sini kita bisa memperbaiki juga ya. Kalau ingin nanti ke depannya lebih pas gitu. Ini kalau di sini kode buku, ini anggota, kita bisa merubah strukturnya. Untuk ID ini kita bisa mengganti dengan ID anggota. Nah, seperti ini.
kita rubah ID anggota, sedangkan untuk buku kita jangan pakai kode buku ya, kita pakai samakan seperti yang ini standar, jadi kita pakai ID buku. ID buku ya, ini yang kita rubah jangan ID bukunya. Ya, yang kita rubah di peminjamannya saja. Nah, ini kita rubah aja di sini. ID bukunya kita ganti dengan kode buku. Nah, jadi ya kan seperti ini lebih pas. Oke, jadi ada kode buku, ID anggota, konsisten dengan masing-masing di sini. Ini ada buku. Ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini, kalau kita lihat pada desainer, kita lihat pada desainer di sini nih sama kan? Ya, ini ada kode buku ya. Ini peminjaman, kode buku diambil dari kode buku, sedangkan ID anggota ini ID anggota seperti ini. Mungkin modelnya nanti seperti ini. Oke, kita kembali ke tampilan structure. Nah, kalau menyimpan ini nggak perlu pakai ini, nggak perlu disesuaikan ya, tapi yang di sini nanti kita sesuaikan. Kita ada perubahan karena ID-nya namanya berubah. Nah, karena nama di sini kita melakukan perubahan, jadi kita harus melakukan perubahan di sini ya. Ini kode buku nggak berubah ya. Kode buku ini tidak ada perubahan, sedangkan daftar anggota ini, nah daftar anggota ini ada perubahan. Nah, kita ID anggota dari atas ya, ID anggota. Oke. Kemudian main ya, seperti ini. Sorry, ini tambah buku nggak berubah, tambah anggota yang berubah di sini. Select ID ya, ini berarti kan select ID anggota. Ya, seperti ini. Sedangkan di sini nggak ada perubahan. Nah, tidak ada. Nah, udah. Ya. Jadi ini sudah untuk perbaikannya. Tambah buku enggak, kalau yang main. Oke, ini kita lanjutkan. Set tersedia sama dengan 0. Where di mana ya. Nah, kita ini akan menyimpan ke buku kan. Menyimpan ke dalam buku di mana kode bukunya yang sesuai dengan yang tersedia di situ. Where kode buku ya sama dengan, nah ini kita perlu menyesuaikan. Ini kasih tanda ini dulu, kemudian kita berikan apa ini? ID buku. Seperti ini ya, ini hampir sama ya, seperti ini sama, atau di sini kita boleh, cuman ini nggak pakai koma, tapi komanya nanti dihilangkan, seperti itu aja. Nah, oke, ini berarti kita ada query 1 menyimpan ke peminjaman.
Dan ada query 2 yaitu mengupdate ke field buku. Ya, sekarang kita akan lakukan cek apakah koneksi berhasil seperti itu. If execute action, ya biasanya kan kita cek di sini kan. Sekarang jika koneksinya berhasil dengan query 1 ya, dan execute action query 2, nah sekarang kita baru akan menampilkan data berhasil disimpan seperti itu. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan yang di sini, sama sih, ya, nggak terlalu berbeda jauh. Ini copy paste saja di sini juga sama aja, ya. Mau copy paste di sini ya juga bisa. Ini saya contohkan. Misalkan di sini, misalkan saya contohkan tadi, nah ini kan query 1 ya. Dan sini adalah connect execute action query 2. Nah, seperti ini. Nah, alertnya ini kan sudah ada dibuat ya, maka kita perlu mengganti dengan alert 2. Nah, karena ini sudah dideklarasikan di atas, kita membuat alert, maka nggak bisa dideklarasikan ulang. Ini begini, data berhasil disimpan atau peminjaman berhasil, ya. Proses peminjaman berhasil, buku berhasil dipinjam, buku telah berhasil dipinjam, ya. Ini kita nggak pakai clear form. Oke. Mungkin nanti kita akan gunakan ini alert 2 juga nggak apa-apa karena ini scope-nya berbeda, jadi nggak masalah. Yang berbeda itu, nah jangan lupa ini ya, kenapa warnanya abu-abu, karena belum digunakan, kita pakai aja. Nah ya, seperti ini. Atau di sini untuk errornya peminjaman tidak berhasil. Nah, proses peminjaman tidak berhasil atau ya. Oke. Nah, ada satu lagi terakhir di mana kita belum menyelesaikan. Nah, ini jika menekan tombol OK. Nah, gimana jika menekan tombol cancel atau tidak ya, istilahnya gitu, OK dan cancel. Nah, kalau cancel, nah maka yang terjadi adalah ya, ini kita akan gunakan alertnya ini juga nggak apa-apa ya, alertnya ini kita copy aja. Ini kurang ini. Nah, seperti ini. Information sini, buku tidak jadi dipinjam. Nah, ini aja. Tidak jadi. Ya. Oke, sekarang kita akan mencoba memproses. Lakukan cek kira-kira gimana. Oke, sekarang kita akan cek daftar buku dulu. B001, B001,
informasi daftar anggotanya, ID anggota. Oke, ini ada sedikit ketidaksesuaian ya, karena kita tadi habis melakukan perubahan ya. Ini ada ID anggota. Ya, ini tetap ID ya, kita nggak perlu mengganti ya. Oke. Ya, belajar dari kesalahan. Ini P001 daftar, kemudian daftar anggota ini ya M001. M001. Apa ini? M001. Betul. Oh ya. Oke. Kelanjutan yang tadi di main ini pada load ambil data. Nah, ini kita ID ya. Oke. Ya. Efek domino efek ya. Jadi kalau kita memperbaiki di satu tempat, maka ini akan bergeser ke tempat-tempat yang lain. Ya. Jadi kita perlu makanya kalau kita ada konsisten di situ, maka di tempat yang lain pun juga nggak ada masalah. Oke, sekarang saya pinjam. Konfirmasi peminjaman buku. Apakah Anda yakin peminjaman buku dengan judul Sistem Informasi oleh Abdillah? Nah, ini mungkin sepertinya nggak perlu pakai ada N ya, seperti itu. Nih, saya close dulu aja dulu. Buku tidak jadi dipinjam. Ini maksud saya tidak perlu ada tanda ini ya. Oleh anggota dengan nama, nah, seperti ini. Ya, ini monggo aja, silahkan untuk membuat seperti ini. Kalau mau diturunkan juga boleh ya. Ya. Apakah Anda yakin peminjaman buku dengan judul oleh anggota P001. Oke, pinjam. Oke. Proses peminjaman tidak berhasil. Kolom count doesn't match value. Count at row 1. Doesn't match value count at row 1. Oke, nah ada sedikit perbaikan di sini, ada penyesuaian ya. Memang namanya kode program ya, kita harus ada perbaikan. Nah, insert into peminjaman value di sini asumsi kita kalau kita menyesuaikan mengambil dari tambah anggota, tambah buku ya, dari sini asumsi kita adalah semuanya akan diisikan seperti itu. Nah, tetapi jika kita hanya akan menyimpan di peminjaman saja atau di field tertentu saja atau di struktur
saya ingin menyimpan di kode buku dan ID anggota. Untuk tanggal pinjam dan pinjam ulang ini akan menyesuaikan dari defaultnya. Otomatis. Nah, berarti kita harus memberikan, nah di sini peminjaman, kita harus menentukan menentukan fieldnya yang akan digunakan. Berarti di sini kita akan menggunakan apa saja? Kode buku dan ID anggota. Seperti itu. Kode buku, ID anggota. Nah, seperti ini. Kalau berarti kita sudah melakukan set hanya ada di 2 anggota saja. Kalau kita tanpa mendefinisikan asumsi dari SQuery ini, dia akan mencari loh mana nih yang lainnya mana, kok nggak ada nilainya. Maka dia akan menilai tanggal pinjam sama pinjam ulang mana, kok nggak ada nilainya. Seperti itu. Nah, otomatis kita harus menambahkan field mana yang akan diisi. Seperti itu. Oke. Pinjam. Oke, buku telah berhasil dipinjam ya, telah berhasil. Ini nanti perlu kita kosongkan ya, seperti itu. Kita cek di sini di browse. Oke. Kode buku, ID anggota, tanggal pinjam, dan pinjam ulang. Seperti itu. Oke, ini kita sudah berhasil 1 ya. Nah, pada video ini kita telah berhasil melakukan proses peminjaman. Untuk video yang berikutnya kita akan menggunakan ya, yaitu pengambilan data, mengambil data di sini dengan menuliskan kode bukunya. Nanti di sini akan tampil dan melakukan perpanjangan atau pengembalian seperti itu. Oke, sampai di sini video ke-11 ya, tentang video ke-12 tentang proses peminjaman buku. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.